Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada yang lagi nonton video ini. Nah, kali ini di konten bacot gue bakalan sharing tips and trick untuk training senior course ya, SC, training SC di HMI. Lagi-lagi bahas HMI ya, memang kalau untuk isu-isu yang agak kekinian, gue bahasnya kan singkat-singkat ya. Kadang gue makainya tuh platform TikTok kalau misalkan ngebahas sesuatu hal yang isunya sifatnya tentatif gitu ya. Kalau buat ngomong panjang lebar 2 SKS lebih, gue lebih prefer ke channel itu baru. Oke, back to topic. Nah, paling ini gue berdasarkan tips and trick yang memang empiris ya. Mau SC dimanapun gitu kan, selagi judulnya SC dan sesuai dengan juknis yang diberikan oleh BPLPB, maka apa yang gue share ini itu bisa relevan untuk diterapkan. Nah, SC, orang yang mau jadi trainer lah ya. Kalau berdasarkan hasil Munas 2018 itu kan istilah instruktur diganti trainer ya. Cuman ya it's not a big deal. Mau nyebutnya masih instruktur kah atau trainer kah, ya itu fine aja menurut gua. Apalagi kalau misalkan kayak angkatan kami gitu, yang apalagi yang ke atasnya itu familiarnya dengan istilah instruktur gitu. Anggota BPL sebutnya instruktur. Walaupun memang kan katanya cenderung kayak narasi orba banget gitu lah kata-kata instruktur, memberikan instruksi. Judul trainingnya senior course ya. Ngelatih jadi senior gitu ya, nggak kayak gitu ya. Nah, paling yang pertama banget ya, gue pasti selalu menanyakan ya, kalau misalkan ada anak-anak nih yang mau training SC, niat sih yang pasti ditanya di awal. Bulatkan tekad, lurusin niat gitu. Karena nanti ketika lo jadi anggota BPL, jadi instruktur, jadi trainer, lu bakalan dituntut dedikasi dan loyalitas. Dua hal ini. Kenapa dedikasi dan loyalitas? Ya, definisi dua term ini pasti paham ya ketika kita udah terbesit di otak. Oh, dedikasi begini-begini, loyalitas seperti ini. Ya karena lu bakalan korban banyak hal selama lu jadi anggota BPL nanti. Kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Poinnya kan di situ. Berarti kalau niat lu nggak kuat, bahaya. Abis SC udah trainingnya berat, yang ada lu malah mental. Karena kesiapan dedikasi dan loyalitasnya itu tuh belum matang tuh. Jadi orang-orang yang benar-benar udah nothing tulus tuh di HMI, lu emang mau memberikan sesuatu hal yang lebih, atau kalau misalkan mindset gue dulu nih, ya gue mau memberikan abdi gue setelah apa yang gue dapatkan di HMI. Nah itu kalau narasi versi gue, mungkin ada yang sama, ya it's okay gitu. Karena ya menurut gue salah satu gift thanks buat HMI ya gue memberi. Kaderisasi kan roda perkaderan itu kan adalah rodanya regenerasi gitu. Lingkaran itu nggak bakal pernah putus. Nah yang menjaga lingkaran tersebut kan BPL gitu, ujung tombak perkaderannya gitu. Bukan berarti kader-kader HMI yang lain nggak bertanggung jawab terhadap perkaderannya, nggak gitu narasinya gitu. Tapi ya poinnya adalah secara formil kelembagaan ya, BPL itu urgensinya sevital itu loh. Nah, selepas dari niat ya, dan kata kuncinya tadi itu adalah dedikasi dan loyalitas ya. Karena menurut gua bullshit lah kalau misalkan lu untuk training SC tapi tujuan lu pragmatis gitu. Ya jangan. Bukan berarti kita nggak boleh berpolitik ya, atau punya niat-niat motivasi tersendiri yang sifatnya subjektif. Bukan melarang hal tersebut, tapi takutnya distract sama tanggung jawab sebagai instruktur gitu. Berpolitik aja gitu, cuman jangan sampai perpolitikannya itu bikin perkaderan jadi nggak objektif. Nah kalau udah nggak objektif, nggak profesional nanti pengelolaannya, bahayanya kayak gitu. Sekedar sharing juga nih, kenapa tadi gue ngasih contohnya kayak gitu. Ya pun gue secara pribadi pernah ngelola sama misalkan orang yang berseberangan politik gerbongnya nih di cabang atau di komisariat ya. Tapi ketika ngelola ya kita fine, kita objektif dan hahaha aja, karena kita bisa memisahkan sekularisasi antara perpolitikan dengan perkaderan itu perlu gitu. Jadi itu gue ngutip kalimat Cak Nur juga sih, itu adalah hal yang bagus untuk menjaga profesionalitas kita sebagai pengelola training gitu. Oke, niat dan juga baru bekal literasi. Kalau training gue nggak bakalan mempertanyakan lagi ya, lu pasti udah LK2 kalau misalkan untuk mau ikut SC gitu loh. Nah yang nggak kalah penting adalah literasi. Nah
literasi ini gue nggak menuntut ya orang-orang yang mau berangkat SC gue harus nanyain lu udah baca buku berapa enggak gitu, tapi lu bertanggung jawab sama apa yang lu baca, itu poinnya. Karena kalau misalkan cuman ngabisin banyak-banyakan buku, fast reading itu juga bisa gitu, teknik fast reading, tapi kan pemahamannya nggak komprehensif. Nggak apa-apa dikit baca bukunya, yang penting lu paham dengan materi yang lu tekunin, yang jadi sindikat lu misalkan, atau yang benar-benar jadi passion lu gitu. Ya literasi tuh gue mengartikannya sangat luas banget ya. Lu mau memakai rujukan apapun, jurnal, skripsi, buku, artikel pun, selagi itu yang ngomong sanadnya bisa dipercaya ya it's okay gitu. Jadi bukan banyak-banyakan literasi ya, banyak-banyakan literasi mungkin itu gengsinya ada di LK2 gitu loh, ya kan? Cuma kalau SC, no, bukan itu lagi, tapi pertanggungjawaban terhadap literasi lu. Lu paham gak atau lu bisa mengembangkan gak hasil literasi lu? Bahkan ketika lu udah punya metode sendiri, menurut gue itu udah bagus banget gitu. Dan itu berarti lu udah menemukan originalitas lu sebagai calon instruktur gitu. Maksudnya kayak gitu ya. Apa lagi ya, literasi sama oh iya, etika organisasi. Ini hal yang paling general. Mungkin ini bisa dibilang konklusi dari apa yang pengen gue omongin ketika lu mau ikut SC. Diawali dengan niat dan etika organisasi di ending ini. Etika organisasi adalah ketika lu sadar jenjang training, lu sadar akan jenjang training, tapi lu tetap tertib dengan angkatan lu ber-HMI. Masih agak bingung ya? Oke, gue sederhanain. Ini enggak di SC doang ya. Apapun itu jenis trainingnya dan separipurna apapun kalian, lu mau udah LK3 sekalipun, tetap harus respect sama orang yang lebih dahulu berproses. Karena jenjang training itu bukan masalah lu paling pinter atau lu paling keren. No, yang bikin lu keren adalah pertanggungjawaban lu terhadap training lu. Linear nggak sikap lu dengan paripurnanya lu, misalkan kayak gitu. Pun juga di SC, bukan lu yang paling banyak baca buku. Bisa jadi anak LK1 yang lebih banyak baca buku, dia emang nggak mau LK2 dan nggak mau SC juga, lebih banyak bukunya dari lu. Jadi bukan gengsi itu yang dibangun ya, tapi adalah bagaimana ya tadi ya, pertanggungjawaban sekaligus juga lu tertib sama angkatan lu. Sebagai contoh, gue LK2 dan bahkan SC ya, gue pertama itu di angkatan, tapi senior gue belum waktu itu posisinya. Dampaknya nih di beberapa komisar atau di beberapa cabang pasti kan gengsi ya, atau minder gitu seniornya, atau bahkan nge-cut gitu. No, ini enggak. Gue bisa membuat rekayasa sosial di mana lanjutnya jenjang training gue itu nggak ngelangkain senior, justru memotivasi senior untuk berangkat jenjang training. Ini valid ya, karena memang gue ngerasain sendiri gitu. Di saat tendensi LK2 itu adalah sesuatu hal yang sakral, tapi ternyata ternyata gue bisa merubah stigma tersebut gitu. Ya karena apa? Dengan pemahaman, dengan komunikasi yang baik juga gitu. Ya lu juga ketika LK2 juga pasti kan bahasa selengeannya sowan gitu kan. Itu penting loh gitu, karena itu bagian pertanggungjawaban moral lu sebagai orang komisariat, sebagai orang cabang tersebut. Sebagai pertanggungjawaban etika lu, adab lu terhadap kakak-kakak yang udah pernah ngerekrut lu, yang pernah ngekader lu. Itu poinnya. Walaupun di pedoman perkaderan atau anggaran rumah tangga, lu mau lanjut jenjang training kayak gimana pun juga nggak mesti ada istilah sowan ya ke senior ya. No, itu emang nggak diatur di konstitusi kita. Tapi ini adalah bagian dari etika organisasi. Karena apa? Ketika lu bermasalah, ketika lu melakukan ulah, yang ditanya sama orang cabang penyelenggara tuh bukan elunya, tapi siapa sih abang lu? Oh, adanya si itu ya bermasalah nih ya. Yang jelek nama orang, yang jelek nama BPL. Misalkan kalau lu nggak lulus screening, BPL cabang lu yang bakalan dicecer kayak gitu. Simpel ya. Jadi ya lu mau training duluan kek, mau apa kek, ketika lu sama ketemu angkatan yang lebih tinggi dari lu, bahkan itu setahun di atas lu aja, ya lu tetap harus nunduk, lu harus tetap terhormat gitu. Itu etika organisasi yang menurut gua sangat-sangat penting, apalagi ketika lu SC. Memposisikan diri itu paling urgent ya, ketika memang
lu bener-bener mau jadi instruktur dan pengen lu ikut SC, mindset kayak gini nih yang harus lu tanemin. Jangan sampai lu dongak gara-gara gara-gara jadi instruktur doang, pakai gordon di forum lu berhak ngatur-ngatur. No, enggak kayak gitu. Lu nggak boleh nunjuk, tapi lu mengajak. Mengelola itu adalah bagaimana mengayomi. Tok gini nih. Bukan begini ya. Bukan begitu. Lu bukan togut yang bisa nunjuk-nunjuk, tapi lu mengajak, mengayomi. Kayak gitu. tiga poin itu doang sih, 3 poin itu doang yang sebenarnya kalau misalkan tips and trick ya kalau mau lanjut jenjang training SC. Ya selebihnya pasti jalur koordinasi dengan BPL cabang kalau BPL-nya udah ada. Kalau nggak ada berarti ke PA cabang koordinasinya, gue mau ini tolong beri pembekalan gitu kan, pembekalan materi dan syarat-syarat administratif kayak gitu. Oke, ya kalau misalkan ada yang mau ditanya lagi silahkan tanyain aja di kolom komentar atau di sharing, silahkan, kita bisa tektok. Gue selalu notice siapapun dan apapun yang komentar ya. Nah, pasti gue jawab secepat mungkin. Ya udah itu aja yang bisa gue sharing untuk kali ini. Semangat buat kalian semua yang mau menjadi estafet ujung tombak estafet perkaderan di HMI, yaitu menjadi anggota BPL. Semoga berkah selalu menyertai. Amin. Yakin, usaha, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.